Assalamualaikum. Hai Mams, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu semangat ya. Beginilah keadaan kompor aku sebelum aku tahu cara membersihkan noda yang nempel di tungku kompor. Untuk ngebersihin noda yang nempel di tungku kompor ternyata gampang banget loh Mams, cuman butuh 2 bahan aja. Di video ini aku mau ngasih tips cara membersihkan noda pada tungku kompor. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka kawat belakang dari tungku ini ya. Kemudian kita copot-copotin bagian tungku yang mau dibersihkan. Nah, untuk bahan-bahan yang harus disiapkan untuk membersihkan nodanya adalah yang pertama, Mams butuh soda kue, cuka, dan sabun cuci piring. Sabun cuci piringnya merek apa aja nggak apa-apa ya Mams, sama aja kok. Sebelumnya aku pernah nyobain ngebersihin noda di tungku kompor itu pakai sitrun. Itu malah meninggalkan jejak putih-putih ya Mams di tungku kompornya. Tapi setelah aku bersihin pakai soda kue ini dan cuka itu langsung bersih, dan bahan-bahan ini tuh aman kok Mams dipakai. Langkah pertama untuk membersihkan tungkunya itu yaitu tungkunya dimasukin ke wadah yang besar kayak gini ya Mams, supaya lebih gampang untuk menyimpan tungkunya. Terus satu persatu tungkunya tuh ditaburin soda kue. Ini tungkunya masih keadaan kering ya. Nah, seterusnya disiram cuka makanan. Manfaat dari cuka dan baking soda itu adalah untuk menghilangkan kerak yang nempel di tungku Mams. Setelah semuanya dikasih baking soda dan cuka, selanjutnya tadi aku diemin dulu ya Mams selama 30 menit. Lebih bagus kalau didiemin selama-lama. Sambil nunggu tungku kompornya, aku juga mau sambil bersihin bagian bawah kompor ya Mams. Ini aku pindah-pindahin dulu minyaknya. Nih lihat ya Mams, bagian bawah kompornya itu kotor banget ya. Nah, cairan yang aku pakai untuk ngebersihin area bawah kompor di sini cuman pakai 2 bahan juga kok Mams, yaitu pakai cuka, sabun cuci piring, terus dikasih sedikit air di dalam botol. Kemudian cairan yang ini disemprotin ke area yang kotor ya Mams. Di sini aku pakai lap kanebo supaya lebih mudah dibersihkan. Karena kalau pakai kain microfiber nantinya tuh suka masih nempel ya Mams kotorannya ke kain. Jadi susah deh nanti hilangnya. Ini bagian bawah kompornya tuh emang bener-bener kotor banget ya Mams. Aku jarang banget ngebersihin area ini, apalagi di bagian bawah kompornya nih. Ini tuh sangat-sangat kotor karena dapur aku tuh lembab, gak ada cahaya matahari yang masuk ke sini. Jadi di bagian bawah kompor ini tuh ada yang udah jamuran, terus ada sisa-sisa tumpahan makanan, ada bekas minyak juga. Kompornya emang enggak aku turunin ke bawah ya, karena aku tuh nggak bisa buka selang gasnya dan Pak suami juga lagi kerja. Jadi ya begini deh dibersihinnya sambil geser-geser kompor. Tapi insya Allah tetap maksimal kok Mams ngebersihinnya, karena noda yang nempelnya ini tuh cukup tebal banget ya Mams. Jadi ini tuh aku butuh ditekan-tekan gitu ya untuk ngebersihinnya. Tuh, jadi harus berulang-ulang kali, kainnya juga dicuci, terus dielap, dicuci lagi, begitu seterusnya. Karena bagian pas banget nih di bawah tungku kompornya berkerak banget dan ada sedikit jamur. Jadi di sini tadi aku tambahin sabun cuci piringnya, terus disemprot-semprot lagi. Dan untuk ngilanginnya itu aku pakai sikat gigi yang udah nggak kepake ya Mams. Ini juga cepet banget kok untuk ngebersihin bagian yang berjamurnya tuh langsung hilang. Kemudian aku elap deh pakai kain kanebo tadi tuh, jadi cepet hilang ya Mams. Oh iya, kapan nih terakhir Mams ngebersihin tungku kompor? Jangan pernah skip ngebersihin bagian ini ya Mams, karena pengalaman aku ini semakin gak dibersihin jadi semakin berkerak dan malah jadi berjamur, terus jadi gak sehat deh nanti area dapurnya. Alhamdulillah akhirnya bersih juga nih Mams bagian bawah kompornya yang tadi berkerak banget. Ini tinggal aku bersihin sisa-sisa kotoran sedikit-sedikit. Nah, sekarang aku juga mau ngebersihin area kompornya juga ya. Tadi kan keciprat-cipratan dan ada sedikit kotoran. Sebenarnya tuh kalau bagian kompor aku setiap masak suka dielap Mams.
tapi kadang suka kelupaan kalau bagian bawah kompor. Emang agak takut ya mams untuk ngebongkar area kompor, karena nanti tuh takutnya salah-salah malah jadi rusak atau nggak keluar apinya. Tapi insya Allah cara ini tuh aman karena aku tuh udah sering praktekin, jadi mams boleh coba di rumah ya. Nah ini untuk ceklekan kompornya juga jangan lupa dibersihin ya mams, supaya lebih maksimal deh bersihnya. Sekalian di sini juga aku mau bersihin bagian tembok wastafel karena ini tuh suka keciprat-cipratan air, jadi suka ada noda-noda gini ya mams. Ini aku bersihinnya pakai semprotan yang tadi untuk ngebersihin bawah kompor, terus aku elap-elap pakai kanebo. Nah jadi kalau udah bersih gini jadi enak dipandang ya mams. Selanjutnya di sini aku balik lagi untuk ngebersihin tungku kompornya. Ini udah aku diemin cukup lama ya. Karena tadi untuk ngebersihin bawah kompornya tuh lama banget, hampir sejam. Nah ini lanjut ya, tungku kompornya diisi air terus dituang sabun cuci piring untuk ngebersihin tungku kompornya jadi lebih mudah ya. Terus disikat-sikat bagian tungku kompornya ini, boleh pakai amplas. Karena aku nggak ada, ini aku pakai bagian kasar di spons cuci piring. Disikat-sikat semua bagian tungkunya sampai bersih ya mams. Kalau misalnya masih ada kerak yang nempel di tungku, itu bisa dituang lagi baking sodanya dan cuka, terus disikat-sikat lagi. Di bagian tungku ini tuh emang agak berkerak banget ya mams, karena aku tuh jarang banget ngebersihin, lebih seringnya tuh ngebersihin tungku yang atas. Ini tuh suka kelewat, makanya ini banyak banget kotoran dan kerak yang nempel, jadi agak susah untuk ngebersihinnya nih. Makanya nih tadi aku coba pakai apa ya, ini tuh besi sabut untuk cuci piring itu, jadi supaya lebih keangkat ya keraknya. Dan ini lanjut juga aku bersihin bagian atas tungku kompornya, ini juga sama ya mams, berkerak banget. Untuk ngebersihin bagian tungku ini tuh emang membutuhkan tenaga dan semangat ya mams, karena membutuhkan waktu yang lumayan lama ya untuk ngebersihin bagian yang kerak ini tuh. Tapi kalau udah bersih nanti tuh enak banget loh mams, kita masaknya jadi enak, terus dipandangnya juga enak, karena ya setiap hari pakai kompor tuh kan kita ya mams, dan kalau bukan kita yang bersihin siapa lagi. Baking soda dan cuka ini tuh ramah lingkungan ya mams, jadi aman untuk membersihkan segala perabotan. Misalnya mams mau ngebersihin wajan yang udah tungkunya tuh hitam banget gitu ya mams, bisa bersihin pakai bahan-bahan ini. Bisa juga untuk ngebersihin gelas, dan kalau mams punya piring yang putih itu ya, nah itu kan biasanya suka ada kerak yang kuning-kuning itu. Nah mams juga bisa bersihin nih pakai baking soda dan cuka. Atau biasanya mams punya gelas yang gelasnya tuh untuk ngeteh, itu kan suka ada sisa-sisa teh ya mams yang nempel di gelas, dan lumayan susah untuk dibersihinnya kalau cuman pakai sabun cuci piring. Nah cara ini juga bisa dipakai ya untuk ngebersihin bagian yang nempel di gelas itu mams. Caranya juga sama aja ya, ditaburin pakai baking soda, cuka, terus direndam selama 30 menit, itu pasti akan hilang deh. Setelah dicuci bersih, sekarang bagian tungkunya ini juga dielap ya mams, jadi jangan langsung ditaruh lagi di kompor, dielap-elap dulu pakai kain serbet kayak gini supaya cepat keringnya. Kalau mams mau bagian tungku kompornya tuh mengkilat, jadi kayak beli baru ya, nah mams bisa diolesin tuh pakai minyak kayu putih atau telon. Jadi diolesin aja ke seluruh permukaan tungkunya pakai kain. Tapi karena aku lagi habis nih stoknya di rumah, jadi aku skip ya mams. Nah selanjutnya ini bagian tungkunya dipasang lagi ke kompornya. Alhamdulillah akhirnya beres juga mams, aku membersihkan area kompornya, bagian atas dan bagian bawahnya juga bersih. Kalau udah bersih gini jadi semangat lagi ya mams untuk melakukan aktivitas di dapur. Masak juga jadi menyenangkan, dan dapur juga bersih, nggak ada sarang kuman atau bakteri, karena dapur itu adalah kantornya ibu rumah tangga ya.
Karena kita kan sehari-hari nggak jauh dari dapur, maka dari itu kantor kita harus dibikin senyaman dan sebersih mungkin. Terima kasih ya Mams yang udah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil.